Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Bajikan. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, akan mempresentasikan tentang meningkatnya kasus kejahatan di Indonesia pada masa pandemi atau COVID-19. Saya, Rifki Fauzi Herdiana, sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Aura Alfitrah Aflah sebagai pemateri 2, lalu Pia Rizky Ananda sebagai pemateri 1. 1. Pengertian kejahatan. Kejahatan merupakan bentuk pelanggaran keteraturan sosial yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang berkembang di masyarakat dan juga memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat atau orang yang terkait. Sejumlah para hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Salah satunya adalah R. Susilo. Definisi kejahatan menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal. Penerbit membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan diancam dengan hukuman yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik. Apa saja unsur delik? Unsur delik yang pertama adanya unsur perbuatan, yang kedua adanya unsur pelanggaran peraturan pidana, yang ketiga adanya unsur ancaman dengan ancaman hukum, yang keempat dilakukan dengan kesalahan. Slide selanjutnya. Ada faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor luar yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Sementara faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam diri manusia tersebut. Sekarang saya ingin menjelaskan apa saja bagian-bagian yang termasuk dari faktor eksternal. Di antaranya yaitu ada tingkat pendidikan yang rendah di Indonesia. Karena rendahnya pendidikan di Indonesia menyebabkan kurang berpikir seseorang dalam melakukan sesuatu ataupun tindakan. Yang kedua ada sulit untuk mencari pekerjaan, maka timbullah pengangguran sehingga banyak orang yang melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, ada fanatisme terhadap sesuatu, membuat seseorang mudah tersinggung sehingga melakukan tindak kejahatan seperti penganiayaan. Dan keempat, ada canggihnya teknologi membuat seseorang mudah menemukan informasi seperti tindak kriminal yang lain sehingga bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal terpicu untuk melakukan tindakan yang sama. Dan yang kelima, ada kentalnya rasa kedaerahan menyebabkan masyarakat tidak mau berbaur. Sehingga jika ada pendatang baru yang membuat kesalahan seperti menyinggung, egonya masih besar untuk melakukan tindak penganiayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor internal atau yang disebut juga sebagai faktor yang ada di dalam diri manusia tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Di antaranya ada rasa iri terhadap orang lain, menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada sifat sombong dan tidak mau terkalahkan, bisa membuat seseorang mudah tersinggung jika ada melebihi dirinya, dan bisa melakukan tindak penganiayaan serta pencurian.
Dan ada pula perbedaan pendapat dan kurangnya rasa toleransi yang tinggi antar sesama, bisa menyebabkan perkelahian ataupun perseteruan. Dan yang terakhir, mempunyai mental stres atau depresi bisa memicu seseorang melampiaskan kepada orang lain dengan cara melakukan kejahatan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aura Alfitra. Meningkatnya angka kejahatan pada masa COVID-19. Menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah COVID-19 malah membuka peluang kejahatan bagi para pencuri dan perampok. Polisi menyebutkan tindak kejahatan meningkat sebanyak 10% ketika penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kejahatan jalanan pun tetap marak. Pengamatan kepolisian daerah Metro Jaya, permukiman di Jakarta dan sekitarnya memang relatif lebih aman dari penjahat karena warga menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19, COVID-19 ini membuat warga kelimpungan, banyak pegawai yang kan karyawannya. Oleh karena itu, tingkat pengangguran akan terus meningkat, sehingga yang dulunya bisa membiayai keluarganya sekarang tidak lagi. Di kondisi yang seperti ini, banyak orang nekat melakukan tindak kejahatan dan menafkahi keluarganya. Tidak sedikit orang yang mengambil kesempatan pada masa pandemi ini, bukan hanya mengambil kesempatan, tapi juga banyak yang melakukan tindak kejahatan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kasus kejahatan yang sedang marak terjadi pada masa pandemi ini diantaranya adalah menyebarkan hoaks, penipuan, pencurian seperti pencurian di minimarket dan di jalanan. Salah satu alasan meningkatnya pencurian di minimarket dikarenakan banyak minimarket yang sudah tutup pada pukul 22.00 WIB dan pada jam segitu biasanya pegawai sudah pulang kerja sehingga minimarket pun bisa dibilang sepi. Penanggulangan. Penanggulangan adalah segala daya upaya oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengawasan, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal polisi, criminal police, atau strafrecht politik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Penanggulangan kejahatan perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang mempunyai potensi dan mencapai kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya polisi untuk meredam kasus meningkatnya kejahatan. Polisi mulai menindak warga yang berkerumun serta terlibat pengawalan pemakaman jenazah COVID-19. Penindakan terhadap warga yang menolak membubarkan diri juga memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, dan pasal 2018 KUHP. Upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengatakan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan menyesuaikan skenario perkembangan wabah virus corona. Adapun langkah pertama yang dilakukan dengan mempertimbangkan skenario virus corona akan berakhir dalam jangka pendek. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa menimbulkan kepanikan berlebih bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Langkah kedua yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan stimulus berupa paket kebijakan.
Dari materi yang kami sampaikan, kami menarik kesimpulan bahwa kasus COVID-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan saja, tetapi juga menyerang sektor perekonomian. Banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, sehingga meningkatkan kasus kejahatan dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak. Banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Pemerintah dan polisi berupaya meredam tindak kejahatan dengan memperketat di beberapa sektor atau daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak kejahatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.